Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang politik apartheid yang ada di Afrika Selatan. Jika kalian perhatikan gambar yang di atas itu adalah gambar tentang seorang sosok yang bernama Nelson Mandela. Nah, sedangkan gambar yang di bawah itu adalah gambar bendera Afrika Selatan yang mulai digunakan sekitar tahun 94 yang merupakan perwujudan dari berbagai macam ras yang ada di Afrika Selatan sebagai tanda berakhirnya politik apartheid. Kita mulai dari pengertian apartheid terlebih dahulu. Apartheid itu berasal dari bahasa Afrika yang mengandung arti terpisah. Nah, apartheid adalah sistem pemisahan ras yang diberlakukan di Afrika Selatan dalam kurun waktu dari tahun 1948 sampai 1993. Nah, pada masa itu orang-orang kulit putih memiliki hak-hak istimewa seperti perumahan, pekerjaan, akses pendidikan, akses kekuasaan politik, dan lain sebagainya. Sementara orang-orang kulit hitam tidak memiliki hal seperti itu. Pertama-tama kita akan bahas tentang cikal bakal munculnya politik apartheid di Afrika Selatan. Sekitar tahun 1652, bangsa Belanda tiba di Afrika Selatan dan mendirikan Tanjung Harapan. Nah, orang-orang Belanda yang ada di Afrika Selatan itu sering disebut sebagai kaum Boer. Nah, pada tahun 1795, orang-orang Inggris mengetahui bahwa di Tanjung Harapan di Afrika Selatan itu banyak terdapat pertambangan emas. Kemudian Inggris masuk dan kemudian berhasil menguasai wilayah Tanjung Harapan. Nah, kedatangan Inggris ke Tanjung Harapan kemudian hari memicu perang, yaitu perang Anglo-Boer I dan Anglo-Boer II. Nah, dalam perang tersebut kaum Boer itu kehilangan wilayah kekuasaannya. Nah, kemudian dalam perjanjian damai antara Inggris dengan kaum Boer itu sepakat bahwa untuk menghindari terjadinya perang, maka dibentuklah pemerintahan gabungan antara orang-orang Inggris dan orang-orang Boer atau Afrikaner. Nah, kemudian pemerintahan gabungan antara Inggris dan Afrikaner ini menjalankan politik pemisahan, yaitu diwujudkan dalam Undang-Undang Wilayah Orang Asli. Nah, isi dari undang-undang ini adalah memaksa suku-suku asli dari Afrika untuk tinggal di wilayah yang sempit, kira-kira 14% dari total tanah di Afrika Selatan. Jadi wilayahnya sempit, sementara penduduknya banyak. Nah, pada tahun 1948, Partai Nasional itu memenangi pemilihan umum. Nah, di bawah pimpinan Daniel F. Malan, beliau kemudian memberlakukan segregasi atau pemisahan total. Nah, pemisahan total ini kemudian dikenal dengan nama Baskap. Jadi, prakteknya seluruh warga kulit hitam di Afrika Selatan itu dipindahkan ke wilayah yang sempit. Nah, sementara sebagian besar wilayah Afrika Selatan dikuasai oleh
orang-orang dari kulit putih. Nah, kemudian dalam perkembangannya itu orang-orang kulit putih masih membutuhkan tenaga kerja yang murah dari orang kulit hitam. Maka kemudian orang-orang kulit hitam boleh memasuki wilayah orang-orang kulit putih. Tetapi untuk bisa memasuki wilayah tersebut, semua warga kulit hitam itu harus membawa buku izin yang disebut dengan buku kehidupan yang berisi catatan-catatan tentang akte kelahiran, perkawinan, dan lain sebagainya. Nah, kemudian pemerintah Afrika Selatan juga untuk membatasi ruang lingkup dari warga kulit hitam, mereka mengeluarkan beberapa undang-undang. Di antaranya adalah Undang-Undang Larangan Nikah Campur antara kulit putih dan kulit hitam. Kemudian Undang-Undang Registrasi Penduduk, Undang-Undang Wilayah Kelompok, dan Undang-Undang Reservasi Pemisahan Fasilitas antara kulit putih dan kulit hitam. Nah, berikutnya kita akan bahas bagaimana ketika pas masa Hendrik Verwoerd menjadi Perdana Menteri, beliau menerapkan apartheid dengan cara yang berbeda. Kalau sebelumnya diterapkan dengan sistem Baskap, nah kemudian pas masa Hendrik Verwoerd, beliau menggunakan sistem namanya Spirit Development atau pembangunan yang terpisah. Nah, konsep ini kemudian dijelaskan dalam Undang-Undang Bantu Self-Government Act. Nah, dalam undang-undang ini kemudian dikenal istilah homeland atau tanah etnis untuk orang-orang kulit hitam. Nah, tujuannya adalah wilayah itu nanti dirancang akan menjadi sebuah negara yang merdeka yang hanya terdiri dari orang-orang kulit hitam, tetapi wilayahnya sempit. Nah, jadi ada wilayah yang sempit yang disebut dengan homeland. Nah, itu nanti rencananya akan dimerdekakan. Nah, sementara orang-orang kulit putih yang jumlahnya sedikit justru berkuasa di sebagian besar wilayah Afrika Selatan. Berikutnya kita akan bahas tentang perlawanan terhadap politik apartheid. Nah, pelaksanaan sistem apartheid itu mendapat perlawanan dari Kongres Nasional Afrika. Dengan tokohnya yang terkenal adalah Nelson Mandela. Jadi Nelson Mandela bersama dengan rekan-rekannya di ANC itu sering kali mengkritik pemerintah Afrika Selatan terkait kebijakan apartheid. Nah, dalam Kongres Rakyat di Kliptown tanggal 26 Juni 1955, kemudian diresmikanlah oleh Nelson Mandela dan kawan-kawan tentang piagam kebebasan yang intinya berisi kumpulan tuntutan dari penduduk Afrika Selatan yang khususnya berkulit hitam. Mereka intinya menginginkan persamaan hak, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian pada tanggal 21 Maret 1960 itu di wilayah Sharpeville itu terjadi kampanye anti apartheid. Nah, kemudian kampanye massal ini akhirnya berakhir dengan ricuh, di mana banyak sekali para pendemo yang tewas ditembak oleh aparat keamanan. Nah, kemudian pada 8 April 1960 ANC
dan PAC. PAC itu apa sih, organisasi sempalan dari ANC, itu kemudian oleh pemerintah Afrika Selatan itu dilarang. Nah, kemudian para pemimpinnya dipenjarakan atau diasingkan tanpa proses peradilan. Nelson Mandela sendiri tahun 1962 itu ditangkap dan dijatuhi hukuman seumur hidup. Nanti beliau baru dibebaskan sekitar tahun 90. Nah, ketika sudah terjadi pergantian presiden. Pada tahun 1983, sekitar 600 organisasi Afrika Selatan itu bersama-sama membentuk Front Demokratis Bersatu yang mendukung supaya dihapuskannya istilah homeland. Nah, kemudian dari demo ini menyebabkan pemerintah Afrika Selatan menyatakan bahwa Afrika Selatan dalam keadaan darurat. Nah, sehingga akhirnya sekitar 5.000 tentara disebar untuk melarang terjadinya demonstrasi, menangkap dan mungkin mengintimidasi sekian puluh ribu orang yang terindikasi ikut dalam demonstrasi tersebut. Nah, kemudian maraknya tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah Afrika Selatan menyebabkan negara-negara luar mulai bersikap antipati terhadap pemerintah Afrika Selatan dan mereka bersimpati dengan warga kulit hitam, sehingga negara-negara asing mulai menarik transaksi bisnis, perdagangan, dan investasi, sehingga akhirnya di penghujung tahun 80-an itu Afrika Selatan mengalami depresi ekonomi, ya karena kan kalau tanpa ada investasi itu bingung juga deh gimana nih ceritanya. Nah, kemudian tahun 1989 itu dari Partai Nasional terpilih Frederick William de Klerk. Nah, beliau kemudian mengambil keputusan untuk mengatasi situasi depresi ekonomi yang terjadi pada negara Afrika Selatan. Beliau memutuskan untuk membebaskan banyak tahanan politik kulit hitam. Nah, pada bulan Februari 90, organisasi anti-apartheid tidak dilarang, kemudian tahanan politik dibebaskan termasuk Nelson Mandela. Nah, jadi disinilah baru Nelson Mandela bisa bebas setelah ditahan dari tahun 1962. Kemudian apartheid secara resmi berakhir tahun 1994 dan pada tahun itu diadakan pemilu dan Nelson Mandela terpilih menjadi presiden Afrika Selatan. Nah, dengan demikian berakhirlah materi kita tentang apartheid. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.